Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di kuliah reaktivitas dan mekanisme reaksi organik. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai alkil halida dan reaksi eliminasi. Seperti yang telah kita pelajari di semester lalu, di mana reaksi eliminasi ini merupakan reaksi penghilangan gugus dari reaktannya, sehingga nanti akan membentuk produk baru yang mempunyai ikatan pi. Reaksi umumnya di sini ada alkil halida, direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan alkena. Kita bisa lihat bersama di contoh yang ada pada gambar. Di situ ada alkil halida sebagai reaktannya, kemudian direaksikan dengan basa, maka apabila reaksi yang terjadi adalah reaksi eliminasi, maka terdapat dua atom yang pergi dari reaktan itu, yaitu atom H dan atom X atau halogen. Ketika dua atom tersebut pergi, hilang, maka terbentuklah ikatan baru, yaitu ikatan pi, sehingga pada produknya menghasilkan alkena. Di sini dicontohkan ada persamaan 1 dan 2 yang mengilustrasikan contoh dari reaksi eliminasi, di mana kedua reaksi menunjukkan bahwa basa dapat menghilangkan unsur-unsur asam HX dari produk awalnya atau reaktannya. Kita lihat bersama contoh pertama. Di situ ada bromobutana, ya. Ada 4 karbon di situ, kemudian di karbon nomor 1 mengikat Br. Kemudian si bromobutana ini direaksikan dengan basa. Basanya bisa dilihat di situ ya teman-teman. Maka H dan Br yang semula ada pada reaktan itu hilang, digantikan dengan ikatan berupa ikatan pi antara C yang mengikat Br dengan C yang mengikat H. Terbentuklah produk alkena. Dan byproduct atau produk sampingnya ini berupa garam ya. Garam dan asam. Oke. Untuk contoh yang kedua, di situ ada klorosikloheksana. Klorosikloheksana. Di mana si klorosikloheksana ini direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan produk alkena berupa sikloheksena. Ikatan rangkapnya itu terjadi antara karbon yang mengikat halogen dengan karbon sebelahnya yang mengikat hidrogen, begitu ya, menghasilkan sikloheksena. Penghilangan elemen HX bisa juga dinamakan dehidrohalogenasi. Hidrohalogenasi maksudnya adalah penghilangan hidrogen dan halogen. Dehidrohalogenasi ini merupakan salah satu contoh dari beta eliminasi. Kita lihat bersama maksudnya beta eliminasi itu bagaimana. Di sini sudah ada contoh yang bisa teman-teman lihat bersama. Di situ ada ikatan antara C dengan X dan ikatan antara C dengan H, di mana C yang mengikat X kita namakan C alfa, sedangkan C yang mengikat H ini dinamakan C beta. Apabila ada alkil halida seperti ini bereaksi dengan basa, maka basa tersebut bisa melepaskan proton atau hidrogen yang terikat pada karbon beta,
sehingga membentuk HB. Jadi ikatan antara hidrogen dan basa. Hidrogen dari karbon beta ini lepas sebagai H+, jadi dia meninggalkan elektronnya. Karena dia lepas sebagai H+, maka karbon beta tersebut memiliki 2 elektron, ya. Satu elektronnya karbon beta dan satu lagi adalah elektron yang ditinggalkan oleh H. Pasangan elektron pada karbon beta tersebut nantinya akan membentuk ikatan pi antara karbon alfa dan karbon beta. Maka secara otomatis juga ikatan antara C alfa dan X ini putus dan menghasilkan leaving group atau gugus pergi berupa X-. Berikut ini merupakan daftar basa yang umum digunakan pada reaksi eliminasi. Di sini ada banyak ya teman-teman, di mana komponen-komponen oksigen bermuatan negatif seperti OH-, kemudian turunan-turunan dari alkil, RO- atau disebut juga alkoksida, ini biasanya digunakan sebagai basa pada reaksi eliminasi. Di sini ada OH- dari sodium hidroksida, kemudian OH-nya dari potasium hidroksida, dan seterusnya. Kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai konsep dari reaksi eliminasi, kemudian di sini kita coba untuk gimana sih cara menggambarkan produk dihidrohalogenasi. Oke, caranya sangat-sangat mudah ya teman-teman. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menemukan karbon alfa. Seperti yang tadi sudah disebutkan, karbon alfa itu adalah karbon yang mengikat halogen. Jadi kalau ada alkil halida, cari karbon yang mengikat halogennya, maka itu dinamakan karbon alfa. Oke, seperti dicontohkan di sini ya teman-teman. Di gambar yang pertama yang 2-bromo 2-metil propana, di situ karbon alfanya ada di karbon nomor 2. Ya, di situ karbonnya mengikat Br. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi semua karbon beta yang mengikat atom hidrogen. Oke, setelah menemukan karbon alfa, kita cari karbon betanya nih. Karbon beta itu yang mana? Karbon yang terikat langsung dengan karbon alfa dan mengikat hidrogen juga. Oke, di sini kalau di contoh 2-bromo 2-metil propana ada 3 karbon beta. Ya, betul, ada 3 karbon beta. Sehingga nanti ikatannya bisa terjadi antara karbon-karbon tersebut. Oke, langkah yang terakhir nih. Hilangkan atom H dan X dari karbon alfa dan beta, kemudian terbentuk sebuah ikatan pi. Jadi ketika kita punya reaktan 2-bromo 2-metil propana direaksikan dengan NaOH ya basa, maka akan menghasilkan produk alkana. Oke, karena ini punya 3 karbon beta ya, berarti kan nanti si ikatan rangkapnya itu bisa terjadi antara karbon beta yang pertama, karbon beta yang kedua, dan karbon beta yang ketiga. Karena ini karbon betanya posisinya sama ya, jadi mau di karbon beta yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu produk pasti sama, seperti itu bentuknya ya. Berbeda dengan contoh di gambar kedua, di mana karbon betanya ini berbeda posisinya ya, berbeda posisi sehingga produknya pun nanti akan berbeda. Kita bisa cermati bersama. Oke, gambar yang kedua ya teman-teman, mari kita cermati. Kita temukan dulu karbon alfanya. Oke,
Karbon alfanya ada di karbon nomor 2, di situ karbonnya mengikat bromo, Br. Oke, kita analisis karbon beta sekarang. Karbon betanya bisa ada di karbon beta nomor 1 sebelah kiri, bisa juga di karbon nomor 3. Ya, yang sebelah kanan dari karbon alfa. Keduanya bisa saja terjadi reaksi. Jadi nanti produk akhirnya ketika si 2 bromobutana ini direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan 2 produk isomer. Ya. Di sini ikatan pi-nya, ikatan rangkapnya untuk contoh produk yang pertama itu terjadi antara karbon alfa dan karbon beta 1. Oke, ya karbon beta 1 ini karbon nomor 1 ya, C1 dan C2 yang berikatan. Kemudian untuk produk yang kedua ini ikatan pi-nya terjadi antara karbon alfa dengan karbon beta 2, C nomor 3 gitu. Jadi ada 2 produk yang terbentuk. Selanjutnya di sini ada sedikit pemanasan ya untuk materi yang tadi. Ini teman-teman diminta untuk menandai mana sih karbon alfa dan betanya pada alkil halida tersebut. Kemudian teman-teman diminta untuk menggambarkan semua kemungkinan dari produk eliminasi yang terbentuk ya ketika masing-masing alkil halida tersebut direaksikan dengan basa. Jadi teman-teman tentukan dulu mana karbon alfanya, mana karbon betanya. Selanjutnya gambarkanlah semua kemungkinan produknya. Gitu. Oke, silahkan. Kalau tadi kita sudah memahami sedikit konsep mengenai reaksi eliminasi, sekarang kita coba masuk ke mekanismenya. Mekanisme dari reaksi eliminasi. Sama seperti mekanisme reaksi substitusi nukleofilik yang telah kita pelajari di semester lalu ya. Kalau teman-teman masih ingat, itu ada SN1 dan SN2 ya. Substitusi nukleofilik 1, substitusi nukleofilik 2. Begitupun sama dengan reaksi eliminasi. Di sini ada mekanisme E2, eliminasi 2 atau eliminasi bimolekuler, ada juga mekanisme E1, eliminasi 1 atau eliminasi unimolekuler. Perbedaan mekanisme E2 dan E1 ini ada pada tahap pemutusan dan pembentukan ikatannya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya secara umum dengan mekanisme SN1 dan SN2. Sekarang kita pelajari dulu mengenai mekanisme dari eliminasi 2 atau E2. Mekanisme dehidrohalogenasi yang paling umum adalah mekanisme E2. Sama seperti mekanisme SN2 ya, mekanisme E2 ini juga mengikuti kinetika orde kedua, di mana reaksinya itu dipengaruhi oleh alkil halida dan basa. Jadi penentu lajunya itu ada 2, yaitu alkil halida dan basanya. Mekanisme reaksi eliminasi 2 ini terjadi secara serentak, berbarengan, di mana pemutusan dan pembentukan ikatan terjadi dalam satu tahap. Ya, jadi kalau E2 itu sama kayak SN2. Jadi pembentukan sama pemutusan ikatan terjadi secara serentak atau satu tahap. Jadi ibaratnya kalau si A sama si B nih kan pacaran gitu ya, putus, si A sama si C itu jadian. Jadi antara putusnya A dan B dan jadiannya A dan C itu barengan serentak ya. Udah dah, nggak usah ngomongin itu. Kita lanjut ke mekanismenya. Oke, di sini ada gambar yang bisa teman-teman perhatikan. Di situ ada alkil halida, namanya apa teman-teman?
2 bromo, 2 metil propana, ya. 2 bromo, 2 metil propana. Oke. Mekanisme E2-nya gimana nih? Tahapannya. Yang pertama, di sini ada basa OH-. Basa OH- ini nantinya akan menyerang proton, menyerang hidrogen yang terikat pada karbon beta, sehingga terbentuk H2O pada produknya. Kemudian, pasangan elektron pada karbon beta, ya, ini akan membentuk ikatan pi. Sama seperti yang tadi dijelaskan di awal ya. Jadi hidrogen pada karbon beta ini lepas sebagai H+. Karena dia lepas sebagai H+, maka dia akan meninggalkan elektronnya. Seperti yang kita tahu, ikatan itu terbentuk dari 2 elektron. Ikatan antara C dengan H berarti terbentuk antara 1 elektron punya C dan 1 elektron punya H. Ketika H-nya lepas dalam bentuk H+, maka elektron dari H itu ditinggalkan. Nah, setelah lepas H+-nya, maka C beta ini kan jadi punya pasangan elektron. Satu punyanya C, yang satu elektronnya lagi punya hidrogen yang tadi ditinggalkan. Nah, pasangan elektron tersebutlah yang digunakan untuk membentuk ikatan pi dengan karbon alfa. Pada tahap ini, pembentukan ikatan pi antara karbon beta dan karbon alfa ini dibarengi juga dengan pemutusan ikatan antara karbon alfa dan halogennya atau gugus perginya. Dalam hal ini adalah si Br. Gugus pergi Br ini akan lepas membawa pasangan elektronnya dari ikatan CBr ya. Jadi si Br ini lepas dalam bentuk Br-. Br- ini lepas, kenapa kok dia dalam bentuk Br-? Kenapa dia membawa pasangan elektronnya? Karena kalau kita ingat lagi gitu ya, antara karbon dengan Br itu lebih elektronegatif si Br. Karena Br ini lebih elektronegatif, maka seolah-olah elektronnya itu lebih tertarik ke Br. Makanya si Br ini dia akan lebih stabil kalau dia putus dalam bentuk Br-. Jadi elektron punya C-nya ikut diambil sama si Br, dia lepas dalam bentuk Br-. Oke, jadi reaksi yang terjadi antara alkil halida tersebut dengan basa OH menghasilkan produk berupa ikatan rangkap ya, alkena, betul ya. Dalam bentuk alkena, kemudian produk sampingnya ada H2O dan ion Br-. Kurang lebih seperti itu untuk mekanisme reaksi E2. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Setelah mempelajari mekanisme E2 tadi, di sini teman-teman bisa mencoba untuk menggambarkan panah-panah yang mengindikasikan pergerakan elektron mengikuti mekanisme E2. Kemudian gambarkan struktur transisinya seperti apa. Silahkan. Baik, di sini teman-teman bisa melihat diagram energi untuk reaksi E2. Jadi ketika ada alkil halida direaksikan dengan basa menggunakan mekanisme E2, maka akan sebelum dia jadi produk itu ada tahap transisinya dulu. Tahap transisinya bisa dilihat di situ ada struktur transisi yang ditandai dengan adanya garis putus-putus. Garis putus-putus ini maksudnya adalah pembentukan dan pemutusan ikatan ya. Bisa dicermati di situ ada garis putus-putusnya ya. Kemudian setelah
melalui tahap transisi baru kemudian menghasilkan produk alkena. Pada tahap transisi ini sangat tidak stabil teman-teman ya, karena kalau kita lihat di sini karbon itu kan harusnya maksimal dia punya 4 ikatan ya, karena dia punya 4 elektron valensi, punya 4 tangan, sehingga maksimal ikatannya ada 4. Tapi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5 ikatan ya si CC alfanya ini. Makanya di tahap transisi ini sangat tidak stabil teman-teman, sangat tidak stabil, energinya juga tinggi, sehingga tahap ini tuh sangat cepat gitu. Jadi tahap transisi ini sangat cepat banget dia melalui tahap itu, lalu kemudian langsung jadi produk akhirnya. Oke, kemudian sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi suatu reaksi itu menggunakan mekanisme eliminasi 2? Jadi sebenarnya faktornya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah kekuatan basanya, kemudian gugus pergi, dan yang terakhir adalah efek solvent atau pelarutnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu, di sini ada basa, kekuatan basa. Kalau tadi kita lihat ya di tahap penentu laju itu kan mekanismenya mengikuti kinetika orde 2, yang menentukannya itu adalah salah satunya basa. Si basa ini muncul dalam persamaan laju, sehingga kalau basanya semakin kuat maka laju reaksi E2 akan semakin cepat. Reaksi E2 ini umumnya menggunakan basa kuat yang mengandung muatan negatif seperti OH- atau OR ya, turunan-turunan dari alkil ya. Bisa juga menggunakan basa kuat nitrogen yang sterik. Di sini ada DBN sama DBU. Ini juga bisa digunakan pada reaksi eliminasi 2. Jadi kalau misalnya dibandingkan ada alkil halida direaksikan dengan OH- atau ada alkil halida direaksikan dengan H2O ya. Mungkin itu sama-sama basa misalnya, tapi yang OH- ini jauh lebih kuat basanya. Maka alkil halida yang direaksikan dengan OH- ini akan lebih suka menggunakan mekanisme E2. Intinya semakin kuat basanya, laju reaksi E2-nya semakin cepat. Selain basa, faktor yang menentukan mekanisme E2 adalah gugus pergi. Gugus pergi atau leaving group. Ya, kita bisa sebut leaving group, bisa juga disebut gugus pergi. Oke, di sini ada urutan alkil halida. Nah, ada dari RF, RCl, FRCl, RBr sama RI, di mana dari kiri ke kanan itu kan elektronegativitasnya semakin kecil ya. Oke, di sini dari kiri ke kanan, dari RF sampai RI itu merupakan urutan semakin baiknya leaving group. Semakin baiknya leaving group, kalau leaving groupnya semakin baik, maka reaksi eliminasi 2-nya juga semakin cepat prosesnya. Apa sih kok dari F sampai I gitu ya, yang paling bagus itu I. Jadi kalau kita masih ingat ya materi sebelum-sebelumnya gitu ya, F sampai F, Cl, Br, I itu kan ada dalam satu golongan ya, golongan halogen betul ya. Golongan halogen kalau kita urutkan dari atas ke bawah, dari F sampai I, ukuran atomnya semakin besar. Oke, itu dulu poinnya ya. Ukuran atomnya semakin besar, jari-jarinya semakin besar. Jadi jika ada R ya, atau dalam hal ini adalah karbon, karbon berikatan sama I. I itu kan atomnya besar, otomatis jari-jarinya juga besar. Maka ikatan yang terjadi antara karbon dengan I ini cenderung lebih lemah. Ya, karena kan jaraknya jauh nih. Ibaratnya kayak pasangan LDR gitu ya, yang satu di Semarang, yang satu di Jakarta. Itu kan jaraknya jauh. Maka kemungkinan lepasnya itu semakin mudah.
Beda dengan ikatan antara C dengan F. Kita lagi ngomongin living group ya, kemudahan untuk lepas. F itu ukuran atomnya kecil. Ya, ukuran atomnya kecil. Jadi kalau ada ikatan antara C dengan F itu cenderung akan lebih kuat. Ibaratnya antara ngalian sama jerakah lah gitu ya. Ngalian jerakit banget, ngapel tiap hari juga bisa ya. Jadi akan sulit untuk lepasnya gitu ya. Gimana mau lepas tiap hari ketemu gitu ya. Jadi analoginya seperti itu teman-teman. Jadi kenapa sih kok dia merupakan living group yang baik gitu? Kenapa dia mudah lepas? Karena analoginya tadi, ukurannya besar sehingga ikatan antara karbon dengan I-nya itu cenderung lebih lemah teman-teman gitu. Kalau living groupnya semakin baik, semakin mudah lepas, maka reaksi E2 ini semakin cepat gitu ya. Selanjutnya nih yang sangat jarang dianalisis tapi sebenarnya bisa berpengaruh juga, yaitu solvent atau pelarut. Tidak jarang ya teman-teman kalau kita mereaksikan atau mensintesis membuat sesuatu itu biasanya pakai pelarut. Misalnya mau mereaksikan A dengan B, A-nya padatan, B-nya padatan, kan nggak bakalan nyatu ya kalau nggak kita larutin gitu. Nah, di sini ada solvent polar protik dan solvent polar aprotik. Bedanya apa sih? Terus tanya apa? Jadi gini teman-teman. Solvent polar protik kalau kita lihat dari strukturnya ya, di situ ada H2O, kemudian metanol, etanol, tert-butanol, asam asetat ya. Jadi solvent polar protik ini di mana pelarut-pelarut tersebut tuh punya atom hidrogen yang terikat langsung pada oksigen. Jadi solvent polar protik itu dia punya hidrogen yang terikat langsung dengan oksigen. Sehingga ketika si solvent ini ditambahkan basa ya, karena tadi kan reaksinya harus pakai basa ya, eliminasi, itu basanya akan bereaksi dengan si solvent-solvent ini. Kan tadi kan basanya OH- ya teman-teman ya, OH-. Kita ambil contoh yang metanol. Metanol itu CH3OH, di mana H yang terikat pada O ini kan asam ya, otomatis dia akan lepas sebagai H+. Jadi nanti justru yang bereaksi adalah pelarut sama basanya. Padahal tujuan awal kita basa ini seharusnya bereaksi dengan alkil halida gitu. Itulah kenapa yang solvent polar protik ini dia cenderung tidak bisa mempercepat laju reaksi dari eliminasi 2. Sebaliknya kalau solvent polar aprotik ya, di sini kan solvent polar aprotik dapat meningkatkan laju reaksi dari E2, yaitu karena solvent polar aprotik ini tidak mungkin bisa bereaksi dengan basa. Jadi nanti basanya ya reaksinya alkil halida gitu. Terbentuklah produk seperti yang diinginkan. Makanya kalau nanti misalnya teman-teman mau melakukan sintesis di laboratorium, salah satu metodenya atau caranya itu menggunakan eliminasi 2, pilihlah solvent yang bisa namanya apa ya, mempercepat laju tersebut ya. Jadi jangan pakai metanol atau jangan pakai etanol gitu, karena kemungkinannya nanti malah basanya yang bereaksi sama solventnya gitu. Oke, selain living groupnya, kalau kita bahas tentang alkil halida ya, ternyata si gugus R yang terikat pada karbonnya juga ini mempengaruhi kecepatan reaksi dari eliminasi 2 atau E2. Oke, di sini ada alkil halida primer, alkil halida sekunder, dan alkil halida tersier. Teman-teman masih ingat ya bedanya primer, sekunder, sama tersier ya.
Kalau primer berarti C alfanya itu hanya mengikat satu R. Kalau sekunder berarti C alfa itu C mengikat halogen ya teman-teman, ingat ya. C alfanya ini mengikat 2R. Kalau tersier, alkil halida tersier berarti C alfanya ini mengikat 3R. Kalau kita lihat ya dari kiri ke kanan itu dapat meningkatkan laju reaksi E2, tapi malah justru kebalikan dari SN2. Nah, ini yang cukup unik ya, yang membedakannya. Kalau tadi dari segi basa, kemudian dan lain-lain itu sama ya, antara SN2 dan E2 itu sama. Karena kan intinya mekanismenya sama nih, serentak gitu ya. Pemutusan sama pembentukannya sama, tapi yang unik di sini adalah ketika kita ngomongin jumlah R yang terikat pada karbon. Jadi kalau reaksi E2 ya, dari kiri ke kanan, dari primer sampai tersier, itu dapat meningkatkan laju reaksi E2-nya. Sebaliknya malah ya, kalau dari kiri ke kanan, dari primer ke tersier itu justru menurunkan laju reaksi SN2. Nanti kira-kira kenapa, alasannya apa, faktornya apa, analoginya seperti apa, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, di sini kita coba kupas mengenai kestabilan dari produk eliminasi. Oke, peningkatan laju reaksi E2 yang dipengaruhi oleh peningkatan substituen alkil atau gugus R-nya tadi ya, dapat dirasionalkan melalui kestabilan keadaan transisinya. Di mana pada keadaan transisi sebagian ikatan rangkap itu kan mulai terbentuk ya. Kemudian kestabilan ikatan rangkap ini dapat meningkat dengan makin stabilnya substituen alkil yang terikat pada karbon ikatan rangkap tersebut. Jadi kalau kita ingat lagi ya materi-materi sebelumnya gitu ya, ikatan rangkap itu akan stabil kalau dia semakin tersubstitusi. Maksudnya gimana? Kita coba next ya, supaya lebih mudah kita bisa lihat gambarnya. Oke, di sini ada semakin besar gugus R yang terikat pada karbon yang mengikat leaving group atau karbon alfa ya, yang mengikat halogen, maka mekanisme reaksi E2 lebih cepat. Jadi kita lihat pada gambar yang pertama, teman-teman, di situ ada 1 bromobutana. 1 bromobutana ini berarti alkil halida primer. Ya, karena C alfanya atau C yang mengikat halogennya itu hanya mengikat 1 R. Hanya mengikat 1 karbon ya. Meskipun karbon kesananya panjang gitu ya, tapi kan dia cuma mengikat 1 karbon dan mengikat 2 hidrogen ya. Ketika si 1 bromobutana ini bereaksi dengan basa, maka akan membentuk alkena monosubstitusi. Maksudnya monosubstitusi apa? Jadi alkena ini hanya mengikat 1 substituen saja, yaitu substituen etil yang ada pada C nomor 2 ya, yang atas ya. Kalau kita urutkan C nomor 1-nya itu dari yang paling kanan. Oke, alkena monosubstitusi ini cenderung kurang stabil kalau kita bandingkan dengan contoh yang kedua, gambar yang di bawah. Di situ ada alkil halida tersier, teman-teman. 2 bromo, 2 metil propana. Ketika si alkil halida ini direaksikan dengan basa ya,
maka akan membentuk alkena disubstitusi atau alkena dengan dua substituen. Substituennya terikat pada C yang kanan ya, dia mengikat 2 metil. Maka semakin tersubstitusi suatu alkena, maka semakin stabil. Itulah kenapa alkil halida tersier ya menyebabkan laju reaksi dari E2 ini semakin cepat karena produk yang dihasilkannya semakin stabil ya. Nanti kalau misalnya ada alkena trisubstitusi gimana ya? Berarti dia makin stabil lagi gitu. Intinya itu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada soal yang bisa teman-teman coba kerjakan. Teman-teman diminta untuk mengurutkan alkil halida ya pada masing-masing soal tersebut. Urutkan dari yang paling cepat meningkatkan laju reaksi E2. Silahkan diurutkan dan sertakan alasannya. Ini merupakan kesimpulan ya, kesimpulan mengenai mekanisme eliminasi 2. Bisa teman-teman baca ya mengenai kinetiknya, dia mengikuti orde 2, mekanismenya satu tahap. Untuk identifikasi gugus R-nya semakin tersubstitusi maka reaksi semakin cepat ya. Jadi alkil halida tersier itu akan lebih cepat dibandingkan alkil halida sekunder. Alkil halida sekunder lebih cepat daripada alkil halida primer untuk reaksi eliminasi 2. Kemudian basa nih, basa kuat itu yang lebih disenangi ya. Kemudian leaving groupnya semakin baik leaving group atau gugus pergi maka reaksinya semakin cepat. Untuk solvennya dia lebih suka pakai solven polar aprotik. Ngomongin karbon beta ya yang tadi ya. Tadi kan kita sempat bahas nih kalau si alkil halida ini punya beberapa karbon beta. Kalau dia punya 2 karbon beta, berarti kan nanti produk akhirnya ada 2. Terus kalau dia punya 3 karbon beta, berarti dia bisa jadi punya 3 produk ya. Oke, sekarang kira-kira nih di antara beberapa produk tersebut kita bisa analisis nggak kira-kira yang terbentuknya paling banyak, yang paling stabil itu yang mana? Biasanya kalau dia paling stabil atau lebih stabil, maka dia akan terbentuk lebih banyak dibandingkan dengan produk lainnya. Sekarang kita lihat, ini ada nama aturan, namanya aturan Z-Safe ya. Jadi apabila alkil halida ini mengandung 2 atau lebih karbon beta, maka akan terbentuk produk alkena lebih dari 1 yang tadi saya paparkan ya. Salah satu produknya itu biasanya lebih mendominasi teman-teman. Produk utama merupakan produk yang lebih stabil. Oke, sekarang kita lihat contoh gambarnya. Di situ ada 1 iodo, 1 metil sikloheksana. Kita lihat, kita amati bersama, kita tandai mana karbon alfa, mana karbon beta. Oke, di sini karbon alfanya sudah ketemu ya teman-teman, yaitu karbon yang mengikat I. Selanjutnya karbon beta. Di sini karbon betanya itu kita lihat karbon yang terikat langsung dengan karbon alfa. Oh, ternyata ada 3 karbon beta. Supaya mudah ya, di sini sudah ada nomornya ya, di sini beta 1 dan beta 2. Terus beta yang di bawah itu karena sama ya, maka dinamakan beta 1, sama-sama beta 1 karena produknya kalau misalnya ikatan rangkapnya sebelah situ atau yang sebelah bawah itu sama aja sebenarnya ya. Oke, jadi di sini ada 2 macam karbon beta. Ketika si alkil halida ini direaksikan dengan basa ya, karena ada 2 macam karbon beta, maka otomatis produk yang dihasilkan pun ada 2. Ya, di sini kita bisa lihat ada produk A dan produk B. Produk A itu ikatan rangkapnya terjadi antara
karbon alfa dan karbon beta 1, teman-teman, ya. Karbon alfa dan karbon beta 1, sehingga terbentuk ikatan rangkap di situ posisinya. Kemudian untuk produk B, ikatan rangkapnya itu terjadi antara karbon alfa dengan karbon beta 2, ya, sehingga bentuk produknya seperti itu. Kita analisis bersama, teman-teman. Tadi kan kita udah dapat pengetahuan nih, kalau semakin banyak substituen yang terikat pada ikatan rangkap, maka ikatan rangkap tersebut semakin stabil. Di sini yang produk A, ya, lebih mayor atau lebih banyak terbentuk, lebih mendominasi karena dia lebih stabil dibandingkan produk B. Kenapa dia lebih stabil? Kita bisa lihat ternyata si produk A ini alkenanya itu punya 3 substituen. Ya, alkenanya ada 3 substituen nih. Kita bisa tandain ya substituennya mana aja. Kita lihat alkena C yang atas, ya, itu kan mengikat CH3 dan mengikat C yang dalam siklik. Kemudian C yang bawah, ya, rangkap yang bawah itu kan mengikat C yang di siklik. Jadi ada 3 substituen. Sedangkan untuk produk B itu kan substituennya cuma ada 2, ya, yaitu karbon yang terikat dalam siklik itu, ya. Sedangkan C yang atas, ya, yang ikatan rangkap itu kan dia mengikat 2 hidrogen. Jadi lebih banyak substituen yang terikat pada alkena di produk A, yang menyebabkan produk A ini lebih stabil dan lebih mendominasi dibandingkan dengan produk yang B. Itulah aturan set-safe. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ketemu alkil halida yang punya karbon beta lebih dari 1, ya, bisa 2 atau 3, maka silahkan dianalisis. Produknya nih kira-kira yang paling stabil yang mana, yang lebih dominan yang mana. Alasannya kenapa, gitu ya. Harapannya teman-teman sudah bisa memahami sedikit demi sedikit. Masih mengenai aturan set-safe, teman-teman. Jadi produk utama pada reaksi beta eliminasi adalah produk yang memiliki ikatan rangkap yang lebih tersubstitusi, yang mengikat banyak substituen, gitulah ya. Jadi suatu reaksi ini bersifat regioselektif ketika reaksi tersebut menghasilkan secara dominan satu isomer konstitusi di saat terdapat lebih dari 1 kemungkinan produk. Dengan demikian, reaksi E2 ini bersifat regioselektif, ya. Oke, di sini ada contoh 2 bromo 2 metil butana. 2 bromo 2 metil butana. Di sini ada 2 macam karbon beta, teman-teman, ya. Karena ada 2 macam karbon beta, maka di sini ada 2 kemungkinan produk. Kita lihat produk yang pertama dulu, yang atas, ya. Itu ikatan rangkapnya terjadi antara karbon alfa dengan karbon beta 1. Ya, karbon alfa dengan karbon beta 1 menghasilkan sebuah alkena disubstitusi. Jadi alkena dengan 2 substituen. Nah, teman-teman bisa lihat produk C, ya. Di situ kan ada alkena yang mengikat 2 substituen. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan reaksi yang bawahnya, ya, itu menghasilkan alkena dengan 3 substituen, ya, produk D. Maka yang produk D ini lebih disukai, lebih dominan, lebih banyak terbentuk dibandingkan dengan produk yang C. Ya, lebih selektif. Jadi artinya si reaksi eliminasi 2 ini ketika dia punya beberapa kemungkinan, dia akan menyukai produk yang paling stabil. Stereoisomer produk. Jadi apabila reaksi dehidrohalogenasi menghasilkan lebih dari 1 produk dan terdapat 1 stereoisomer yang lebih stabil yang dihasilkan secara dominan, maka reaksi tersebut bersifat stereoselektif, ya. Oke, sebenarnya sama aja kayak yang tadi kita bahas, cuman ini tentang stereoisomer, ya, trans, cis dan seterusnya. Oke. Di sini ada contoh senyawa X direaksikan dengan basa
Dia menghasilkan dua produk ya, karena dia punya dua kemungkinan ya, bisa trans, bisa cis produknya. Tapi karena trans ini lebih stabil, maka produk trans ini cenderung lebih dominan terbentuk dibandingkan dengan produk cis. Selanjutnya di sini ada soal teman-teman diminta untuk memprediksikan, meramalkan, jadi pelamar ya. Peramal ya. Teman-teman diminta untuk meramalkan produk major atau produk dominan mengikuti reaksi E2 dari reaktan tersebut. Di situ ada alkil halidanya, ada basanya. Silahkan teman-teman analisis dulu mana karbon alfanya, dia punya berapa karbon beta, kemungkinan produknya ada berapa, dan yang paling major atau yang paling dominan itu yang mana, alasannya kenapa. Setelah tadi kita ngomongin E2, lanjut ke mekanisme E1, eliminasi 1 ya. Dehidrohalogenasi dari CH3 3 kali CCl ya dengan H2O membentuk produk tersebut. Ini dapat menggunakan mekanisme E1. E1 ini mengikuti laju reaksi orde 1 di mana hanya dipengaruhi oleh satu komponen saja. Ya, hanya dipengaruhi oleh satu komponen saja. Dalam hal ini adalah si alkil halidanya ya. Mekanisme reaksi E1 ini terjadi dalam dua tahap, sama kayak SN1 ya, kalau teman-teman masih ingat. Tahapannya itu diawali dengan pemutusan ikatan antara karbon dengan leaving group ya, C alfa dengan halogen. Kemudian terbentuk ikatan pi antara C alfa dan C beta. Oke, kita lihat mekanismenya. Mekanisme dari eliminasi 1. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada alkil halida. Alkil halida ini akan membentuk intermediate karbokation. Masih ingat ya teman-teman ya, karbokation? Karbon yang bermuatan positif ya. Karbon yang bermuatan positif ini terbentuk karena terjadinya pemutusan ikatan antara karbon alfa ya C dengan halogen. Kenapa menghasilkan karbokation? Karena tadi ya halogen itu lebih elektronegatif, sehingga ketika ikatan antara karbon dengan halogen lepas, halogen ini akan lepas sebagai imin ya, dia mengambil atau membawa pasangan elektronnya. Karena pasangan elektron yang dibawa sama I, otomatis karbonnya kan dia nggak punya elektronnya, kekurangan satu elektron, makanya muatannya jadi positif ya, menghasilkan karbokation. Tahap ini yang tidak ada di E2 ya. Jadi di E1 itu ada tahap pembentuk karbokation ya. Selanjutnya baru di tahap yang kedua ya. Di sini ada penyerangan basa ya. Jadi nanti si basanya ini akan menyerang hidrogen ya. Hidrogen pada karbon beta ya. Nanti hidrogennya lepas, kemudian pasangan elektron bebas yang ada di karbon alfa ini membentuk ikatan pi dengan karbon beta. Ya, intinya ada dua tahap mekanismenya. Yang pertama pembentukan ikatan, pemutusan ikatan ya, sehingga terbentuk karbokation. Baru tahap yang kedua adalah pembentukan ikatan pi. Di sini teman-teman bisa lihat diagram energi untuk reaksi E1. Karena dia ada dua tahap, maka ada dua transition step-nya. Di sini transition step yang step 1 atau tahap 1 ini energinya lebih tinggi dibandingkan dengan transition step yang step 2. Oke, di sini yang tahap 1 itu merupakan pemutusan ikatan antara karbon dengan halogen. Kemudian di transisi yang kedua itu
pembentukan ikatan baru atau ikatan pi ya. Jadi pemutusan hidrogen sama pembentukan ikatan pi dan terbentuklah produk ya. Reaksi E1 ini meningkat seiring dengan bertambahnya gugus R yang terikat pada atom karbon yang mengikat living group. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi reaksi E1 ya, ini sama seperti mekanisme dari E2 ya, di mana dari kiri ke kanan di sini alkilhalida primer sampai alkilhalida tersier itu kecepatan reaksi E1-nya semakin meningkat. Kenapa? Ini kaitannya sama karbokation, kestabilan karbokation. Karena pada eliminasi 1 ini ada tahap pembentukan karbokation, maka semakin stabil karbokation, semakin cepat laju reaksi E1-nya. Kalau kita bandingkan antara karbokation primer, sekunder, dan tersier, maka yang paling stabil adalah karbokation tersier, di mana karbokation tersier ini terbentuk dari alkilhalida tersier. Maka dari kiri ke kanan, dari primer ke tersier ya, itu semakin cepat reaksinya gitu ya. Kemudian kekuatan basa. Kekuatan basa ini kan menentukan suatu reaksi yang mengikuti mekanisme S1 atau S2, E2 ya, mohon maaf ya, S1 atau E2. Basa kuat seperti OH-, OR- itu akan cenderung lebih menyukai reaksi E2, sedangkan basa lemah ya seperti H2O, ROH akan lebih menyukai mekanisme reaksi E1. Jadi bedanya E1 dan E2 ada pada penggunaan basa. Untuk produknya ya, produk E1 ini sama seperti produk E2. Sama-sama menggunakan aturan set safe, di mana produk yang paling stabil itu yang paling dominan terbentuk ya. Jadi untuk produknya ya itu sama dengan E2 ya karakternya. Jadi sama-sama mengikuti aturan set safe. Jadi nanti ketika kita menemui beberapa karbon beta di situ ya, dicontohkan di sini ada 1 bromo, 1 metil siklopentana, di mana ada 2 macam karbon beta di situ. Ketika direaksikan dengan H2O ya, di sini basanya pakai H2O nih, maka cenderung dia lebih suka pakai mekanisme E1 ya, karena basanya basa lemah. Karena dia punya 2 jenis atau 2 macam karbon beta, maka produknya pun nanti ada 2 ya. Di situ ada produk A dan produk B. Di mana produk A ini lebih dominan dibandingkan produk B karena produk A merupakan alkena dengan 3 substituen. Lebih banyak substituennya dibandingkan dengan produk B. Produk B itu kan alkena disubstitusi ya, atau 2 substituen. Jadi yang A lebih dominan terbentuk teman-teman gitu. Selanjutnya ada soal lagi yang bisa teman-teman kerjakan. Di sini teman-teman diminta untuk apa nih? Alkena apa yang terbentuk dari alkilhalida berikut melalui reaksi S1? Silakan teman-teman bisa menggunakan basa H2O atau ROH ya, terserah. Gunakan aturan set safe untuk memprediksi produk mana yang dominannya. Jadi teman-teman silahkan reaksikan dengan basa, kemudian produknya ada berapa banyak kemungkinannya dan mana yang paling dominan. Oke, yang terakhir ini merupakan summary atau kesimpulan dari mekanisme E1. Jadi nanti teman-teman bisa sejajarkan ya
Misalnya di sebelah kiri tabel mekanisme E2, sebelah kanan tabel mekanisme E1. Jadi nanti teman-teman bisa ini melihat perbedaannya di mana supaya lebih mudah mempelajarinya dan gak ketuker-tuker. Jadi kalau misalnya takut ketuker, ingat aja salah satunya gitu ya. Nanti bedanya di mana, samanya di mana, oh berarti itu yang E2 gitu ya. Untuk kinetikanya di sini tuh menggunakan kinetika orde 1 ya, mekanismenya 2 tahap. Untuk identifikasi gugus R-nya yang lebih tersubstitusi, alkil halida yang lebih banyak mengandung substituen ini akan menyebabkan reaksi E1 lebih cepat ya. Kemudian dari segi basanya dia lebih suka basa lemah ya, kayak H2O atau ROH. ROH itu bisa etanol, metanol dan sebagainya ya. Kemudian untuk living groupnya, di sini living group yang semakin baik akan menghasilkan reaksi yang semakin cepat. Oke, untuk solvennya sendiri nih, solvennya sendiri dia justru kebalikan dari solvennya si E2 ya. Kalau E2 tadi kan dia lebih suka pakai solven polar aprotik. Ya, untuk menghindari terjadinya reaksi antara basa dengan solvennya. Tapi kalau E1 ini bisa menggunakan solven polar protik. Ya, kenapa? Karena ya dia nggak akan bereaksi sama basa ya, karena kan basanya bukan berupa ion gitu ya. Aman-aman aja kalau mau pakai solven polar protik gitu. Jadi kurang lebih itu untuk materi alkil halida dan reaksi eliminasi beserta mekanismenya ya. Ada mekanisme E1 dan mekanisme E2. Semoga bisa difahami. Terima kasih.